Lanjut kajian burdah yang kemarin sampai pada bait ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sadafin mim ma'dinai mantiqin mimnu wa mubtasami. Ka'annamal lu'lu'u, berlian, mutiara, al-maknun yang tersimpan fi sadafin dalam karangnya, bukan karangnya apa jenenge? Cangkangnya. Jadi mutiara yang masih dalam apa? Cangkangnya. Itu keindahannya seperti mim ma'dinai. Dua tambang, dua tempat sumber mantiqin minhu, tempat atau lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mubtasami, dan senyumannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih seperti kemarin. Jadi bukan senyuman Nabi disamakan dengan indahnya mutiara, diwalik. Karena masih bagusan senyuman Nabi. Justru mutiara yang tersimpan di dalam cangkangnya itu yang mana seperti keindahan bicara dan senyum tertawanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa beliau Imam Busiri menggambarkan cangkang? Iya, ibarat mulut. Ya kan? Kalau belum ketawa, belum kelihatan. Belum tersenyum, belum kelihatan giginya. Sama seperti cangkang ketika masih tertutup, mutiaranya belum kelihatan. Cangkang tok gawe apa? Nah, itu adalah ibarat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya di Maulid Ad-Debai dikatakan di situ, idza tabassama an mithli habbil ghamam. Nabi itu kalau tersenyum itu ibarat putih bersihnya awan. Bukan saat mendung peteng dedet, enggak. Saat masih terang-terangnya, bagus-bagusnya, seperti itu. Indah, luar biasa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa idza kallama an-nasa faka'annama yajnun min kalamihi ahla thamar. Nabi itu kalau bicara, kalau ngajak bicara orang lain, kayak dulang buah. Ibarat ana bicara sama Habib Abdul Qadir ini, ibarat ana dulang buah-buahan yang masih segar. Nabi padahal tidak dulang buah, tidak nyuapin buah. Tapi Nabi kalau bicara, orang yang diajak bicara itu nikmatnya kayak apa? Didulang apa? Buah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nikmat luar biasa. Sampai sahabat itu bisa ngitung jumlah huruf kalimat Nabi itu kalau bersabda berapa huruf, total berapa kalimat itu sahabat tahu persis. Kenapa? Ngomongnya nggak keburu-buru, santai, nikmat didengar, bau mulutnya enak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wa idza tahaddatsa faka'anna ad-durra yakhruju min dzalikal kalam. Nabi kalau bicara seakan-akan mutiara itu keluar dari lisannya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi gampangannya kalau kita lihat iklan itu senyum Pepsodent. Nah, senyum Pepsodent itu enggak seberapa, cuma kling menodok. Celing ya. Kalau Nabi mutiara tuh kayak keluar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad dari lisannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah cara bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mutiara yang sama dengan Nabi. Bicaranya Nabi, ketawanya Nabi. Nabi aja itu kalau lagi seneng kelihatan dari wajahnya, belum ngomong. Kita itu kadang kalau lagi seneng
Kalau curhat baru orang tahu, oh lagi seneng. Curhat baru tahu, oh lagi susah. Dari wajah tuh enggak kelihatan, karena wajahnya datar, sama aja. Seneng, susah, bodoh. Tapi kalau Nabi lagi bahagia, seneng, kelihatan. Wajahnya itu ka'annahu qit'atu qamar. Seperti bagian dari bulan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa kok tidak diibaratkan bulan? Karena bulan itu masih ada gelap-gelapnya. Kalian kalau lihat bulan dengan seksama, itu masih ada kayak item-itemnya. Nah, kalau Nabi diibaratkan bulan, wajah Nabi tidak kayak bulan. Masih ada gelap-gelapnya, terang kabeh. Makanya di dalam Maulid Diba, qit'atu qamar, bagian terangnya bulan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang kalau ahli muji itu gitu, tidak sembarangan ya. Tidak kayak kita gombal. Ya. Itulah para pemuji Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya pemuji Nabi itu mulai sebelum Nabi Muhammad diutus, itu sudah ada. Umat Nabi Musa yang tugasnya muji Nabi ada, ahli syairnya. Umat Nabi Isa, tukang pujinya Nabi ada. Mulai zaman dahulu Nabi Nuh, umat Nabi Nuh sudah ada. Tukang puji, tukang ahli syair yang Imam Busiri zaman biyen, zaman old itu sudah ada. Jadi pemuji Nabi bukan sejaman now, ini bukan abad kedua Hijriah, ketiga Hijriah, biyen wis tahu. Sudah ada mulai zaman dulu pemuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau menyampaikan bahwa di antara seluruh penyair yang umat Nabi ya, umat Nabi Muhammad, itu pemimpin yang paling top banyak muji Nabi 3. Ini diringkes sama Habib Salim jadi 3. Yang pertama namanya Syekh Abdurrahim Al-Bur'i. Syekh Bur'i. Pasti pernah dengar. Syekh Bur'i. Banyak qasidahnya dibawakan di mana-mana. Di Hadramut apalagi. Syekh Bur'i ini hidup di zaman Syekh Abdurrahman As-Saggaf. Kurang lebih atau Abu Bakar Al-Idrus. Abad ke-8 atau 9 Hijriah. Syekh Abdurrahim Al-Bur'i dari cintanya sama Nabi banyak solawat. Umurnya panjang 140 tahun umurnya. Haji 99 kali jumlah Asmaul Husna. Umrohnya hampir 1000 kali. Qasidahnya buat Nabi, jangan tanya sudah. Itu Syekh Abdurrahim Al-Bur'i. Yang kedua, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sampai sekarang kitabnya di mana-mana jadi kurikulum pondok kalau belajar sirah, belajar syama'il Nabi, bahkan yang buat jimat terompah Nabi itu di mana-mana, di rumah-rumah, di mana-mana itu yang terompah Nabi ada jimat-jimatnya, sandalnya Nabi, itu yang buat adalah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yang ketiga kata Habib Salim, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali itu qasidah yang fushah itu kurang lebih 5.000. Yang fushah. 4.000, kurang lebih 4.000. Yang amiyah itu bosonya Hadramut asli. Barat gini kita orang Indonesia bahasanya Jawa. Nah bahasa Jawanya sana, amiyahnya sana itu 5.000 kurang lebih. Hampir 10.000 qasidahnya Habib Ali. Belum maulidnya Semdud Duror. Itu baru qasidahnya Habib Ali. Makanya Habib Ali bilang, kalau Yusuf bin Ismail An-Nabhani ngerti qasidah-qasidahku, pasti di kitab-kitabnya dipenuhi qasidah-qasidahku. Karena aku penuh dengan Nabi. Habib Ali bilang itu. Aku nih dipenuhi dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak mungkin Habib Ali buat qasidah kecuali pasti di situ ada pujian untuk Nabi Muhammad. Hampir 10.000 qasidah semuanya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muwalla' bin Nabi. Dah full dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu arda. Ini 3 ini. Sayyidus syu'ara kata Habib Salim. Pemimpin para apa? Yang mutaakhirin ya, yang mutaakhirin, bukan yang awal. Imam Busiri kan sebelumnya lagi, yang mutaakhirin itu. Taib. La tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu. La tiba, tidak ada wewangian ya'dilu yang menyamai, apalagi mengungguli. Enggak ada wewangian yang menyamai turban, debu, tanah tempat Nabi dimakamkan.
Dhamma yang menyelimuti, meliputi jasad a'zumahu, jasad Nabi Muhammad SAW. Lihat bahasanya Imam Busiri. Bukan bahasanya kuburan Nabi. Oh, tidak sopan. Tak ilo, saru. Ya. Mau kemana? Ziarah ke kuburnya Nabi. Loh ente ini sopo? Kuburnya sopo? Kuburnya tonggomu. Kuburan. Kuburnya Nabi. Ini lo lihat nih. Kalau bahasanya bagus bahasanya. Tidak ada wewangian yang melebihi atau menyamai tanah atau debu yang meliputi jasad Nabi Muhammad SAW. Bahasanya halus. Tidak pakai bahasa kubur sama sekali. Karena Nabi itu hayyun fi qulubina. Selalu hidup. Selalu hidup. Maka Imam Suyuti beliau berkata Nabi itu hayyan. Jasadan wa ruhan. Nabi itu hidup. Jasad dan rohnya masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wangian yang menyamai. Apalagi mengungguli. Tuba. Tuba ini bisa dijadikan patokan kaidah. Tuba ini maknanya dua. Wis di mana? Di hadis di mana-mana. Tuba itu maknanya dua. Tuba makna yang pertama itu masdar. Maknanya adalah beruntung. Maknanya apa? Beruntung, keberuntungan. Tuba yang kedua, nama pepohonan di surga. Jadi orang yang dapat tuba, dapat pohon tuba di surga. Gitu. Bukan danau toba, tapi pohon tuba. Itu. Makna pertama apa tadi? Beruntung. Makna kedua apa? Pohon di surga, pohon tuba. Jadi terserah mau maknai beruntung monggo, maknai pohon dapat pohon di surga monggo. Siapa yang beruntung, siapa yang dapat pohon tuba itu? Limuntasyiqin minhu. Bagi yang menghirup bau wangi makam Nabi Muhammad SAW. Nah ini maknanya bisa zahiron, bisa batinan. Ada orang itu yang mana dia ziarah Nabi. Dia mencium bau wanginya itu bukan bau-bau semprotan-semprotan atau gahru dupa, bukan. Baunya Nabi memang. Bau makamnya Nabi. Kalau dia sudah dibuka hijab oleh Allah pasti bisa. Makanya kita dengar cerita-cerita khariqul adah para aulia ketika ziarah Nabi itu sudah banyak kejadiannya, saksinya banyak. Ya percaya ahlan wa sahlan, enggak percaya ya wailuh, sudah terserah. Ya. Ya, banyak kan ceritanya kan Imam Ahmad Ar-Rifai salaman dengan Nabi. Tangannya Nabi keluar salaman mencium tangan Nabi. Banyak ceritanya itu. Kisah para wali udah jelas sudah. Imam Hamid bin Umar dari Hadramaut datang jauh-jauh ke Madinah. Di belakang rame. Ada suara Hamid bin Umar ta'al gitu. Suara dari dalam makam Nabi. Yang askar-askarnya tuh heran. Sing seneng bid'ah kayak gue heran. Duh, kok ono suara? Nabi kan sudah meninggal, kok ada suara? Dicari, betul nggak ini? Cari, mana yang namanya Hamid bin Umar? Sampai di belakang ketemu, Hamid bin Umar. Dipanggil sampai dari dalam, masuk. Cucunya Hamid bin Umar, cucu yang diakui cucu, gitu ya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Hamid bin Umar, Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau dalam qasidahnya yang panjang menceritakan beliau haji, bertemu dengan Nabi, bagaimana beliau tadi. Luar biasa, banyak sekali ceritanya, kisah-kisahnya. Yang menghirup baunya wa multathimi dan mencium. Mencium apa? Mencium makam Nabi Muhammad SAW. Nah, mencium nisan itu tak ringkas saja. Panjang lebar para fuqaha ahli fikih itu pembahasannya. Intinya begini, ringkasannya kesimpulan hukumnya jadi dua. Kalau kamu mencium nisan, patok wali, niatnya itu mengagungkan makruh. Kalau mengkultuskan haram. Kalau mengagungkan makruh. Tapi kalau niatnya tabarruk. Ente ziarah Habib Anis, Habib Alwi Al-Habsyi. Cium. Niatnya tabarruk, ngalap barokah. Sebutkan di Tuhfatul Muhtaj, sebutkan di Nihayatul Muhtaj, sebutkan di kitab-kitabnya para fuqaha yang mu'tabarin, yang mu'tabarah kitabnya. Itu hukumnya kalau niatnya ngalap barokah, tidak apa-apa. Bahkan mustahab, hasan, bagus. Enggak apa-apa. Jadi
mencium nisan Nabi, dalilnya ada pernah dilakukan sahabat, pernah. Di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pernah diem deprok di nisannya Nabi. Diingkari sama Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid tanya, siapa ente? Deprok di nisannya Nabi. Ketika wajahnya begini, setelah begini wajahnya begini, oh sahabat Nabi, wis tidak jadi ingkar wis. Sahabat Nabi, muridnya Nabi lebih ngerti, hukum lebih ngerti. Pernah juga Sayyidina Bilal bin Rabah, dia ke daerah Syam. Dia setelah Nabi meninggal tidak kuat azan. Setiap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, plak pingsan. Asyhadu anna Muhammadan pingsan, pingsan. Rindunya kelasnya begitu sudah. Nyebut Muhammadan pingsan sudah. Pergi dia, tidak kuat aku di ini. Nangis dok bentino. Pergi ke Syam, daerah Syam. Pergi dari Syam, suatu saat mimpi Nabi. Bilal sama Nabi bilang, ente tidak kangen sama anak ente? Ya, kalau kita tidak begitu ya. Ini Sayyidina Bilal ini, ente tidak kangen sama anak? Datang ziarah. Disuruh sama Nabi malah. Masya Allah, dipanggil sama Nabi. Langsung gak pakai nunggu. Wis sakonone gawa wis mangkat. Panggil sama Nabi. Sampai di kota Madinah, singkat cerita. Wah, nangis, diusap-usap, bukan di nisannya lagi, di patoknya Nabi. Di tanah itu loh, sampai full tanah. Full debu mukanya. Dia nangis. Rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Datang Sayyidina Abu Bakar. Bilal, kangen Bu Adano, adan kangen. Dia bilang, waduh. Ana ndak adzan, setelah Nabi wafat ana ndak berani adzan ana. Sayyidina Umar, coba Umar. Sayyidina Umar coba. Sayyidina Umar datang, Bilal itu adzan kangen. Waduh, ana setelah Nabi wafat ndak berani adzan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ngerti, jurus biar Sayyidina Bilal mau. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya masih kecil. Sayyid Muhammad Hadi. Masih kecil. Tolong Bilal rayu. Tidak mungkin kalau kalian yang minta Sayyidina Bilal nolak, tidak mungkin. Datang itik Sayyidina Husain. Minta. Apa? Gandoli Sayyidina Bilal. Adzan. Wah, kalau dua ini saya nolak di akhirat mau ngomong apa saya sama Nabi? Ya wes mangkat adzan. Naik adzan. Saat itu. Jadi adzan setelah Nabi wafat baru waktu itu permintaan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Ibarat begini, Imam Baijuri menggambarkan begini. Ente kalau lagi flu, tidak bisa ente kerasa makan nikmat. Tidak bisa ente cium bau. Tidak bisa ente nyium bau, suaranya pun bindeng. Tidak bisa ente nyium bau, suara enak pun juga bindeng, nggak enak. Makan, ngerasakan nggak enak. Sama orang yang belum merasakan apa yang dirasakan para aulia, sama kayak orang lagi flu. Orang yang lagi sakit, tidak ngerti rasanya kayak apa. Bahkan dia ingkar, ini enak loh ini. Masa tak rasa no biasa. Tidak ada rasanya, ya ente flu gitu loh. Ente flu. Kok gitu nyalahkan orang yang sudah merasakan. Habib Salim Syatiri menggambarkan begini, orang yang ilmunya dikit nyalahkan orang yang ilmunya luas. Ibarat nyamuk nyokot pohon beringin. Kroso? Tidak kroso. Lo ente lewat ya kurang kroso kok. Menyokot aku enggak kerasa, saya enggak kerasa. Ibarat begitu. Ada orang kritik Imam Ghazali. Lo ente siapa? Ilmunya ente itu nyamuk Imam Ghazali beringin lo. Enggak kerasa ente. Ente mau tambah ente ngelek Imam Ghazali. Tambah ente menghinakan Nabi Muhammad. Tambah harum Nabi Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka pingin cahaya Allah itu redup. Justru malah Allah akan menyempurnakan cahayanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini lihat ini. Ini apa ada penghina-penghina Nabi. Lihat. Justru malah nanti banyak yang masuk Islam. Duluan lah ya. Tambah banyak masuk Islam malahan. Tambah banyak orang yang senang sama Nabi, rindu sama Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang barusan dibaca bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.